Itu BUMN apa swasta? Siap, BUMN. Cuman kita kontraktornya, Pak. Oh ya ya ya. Atau, ya, Di BUMN sana cuman ada kita di di sana yang kalian hadapi sebagai satpam apa tuh? sebagai satpam, ya seperti inilah, Pak. Kalau di lokasi-lokasi dengan masyarakat, Pak. Kontak dengan masyarakat. Kira-kira apa yang rutin kalian hadapi? Biar nanti saya kasih ilmu sama kamu menghadapinya. Yang rutin kita hadapi seperti orang-orang lokal, Pak. Kadang nggak ngikutin aturan gitu. Uh, Oke. Sering lewat ke jalan-jalan perusahaan. Kalian bergerak di bidang apa itu? Kita migas, Pak. Oh, migas Minyak ya. dan minyak. Iya, siap, siap. Nah, oke, gini. Kalian kalian satpam ini boleh nggak masuk organisasi? Organisasi siap, kurang tahu, Pak. Iya, sekarang kan perusahaan kan ada organisasi karyawan kan. Kalau serikat buruh nggak bisa, Pak. Kalian pegawai BUMN ya? Kalau induknya BUMN, Pak. Kalau saya ini kontraktor, Pak. Oh, kalian outsourcing Outsourcing siap. Setengah outsourcing lah, Pak. Belum dari PT, outsourcing penuh. berarti Darwan dari PT ya? Siap, siap. PT. Oke, kamu sudah ada SK pengangkatannya. Siap, belum ada, Pak. Udah Masih berapa lama PKWT, kamu, Pak. udah berapa lama kamu di PT itu? Siap, sudah 18 tahun, Pak. Udah 18 tahun belum ada pengangkatan. Siap, siap. Belum. Nah, udah salah dia itu PT-mu itu. Itu udah melanggar dia itu. Ya, berapa orang kalian nggak boleh. Jadi karyawan itu harus ada pengangkatan. Kalaupun dia kontrak misalnya outsourcing, ada pengangkatannya kan. Ada Siap, siap, Pak. SK-nya. Siap. Lalu ada perjanjian kerjanya. Siap. Dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban kalian. Ini bukan ke Siap. BUMN, Wan. Ke PT Siap, Pak. Siap. tempat urusan itu kau cek nanti. Jangan sampai kalian diabaikan. Sudah 18 tahun kerja di situ. Ya, sebenarnya kamu udah bisa jadi pegawai tetap itu. Iya, Pak. Kenyataannya ya ginilah, Pak. Daripada kita tidak bekerja, kan? Ya, itu memang kendalanya gitu. Jadi perusahaan ya kalau sanggup jalanin, kalau enggak keluar katanya kan. Iya, siap, siap. Orang soalnya di belakang banyak yang antri, Pak. Iya, inilah Banyak yang masalahnya. antri. eh, Masalah apa karyawan-karyawan ini memang itu masalah. Ya, Siap, siap. makanya banyak yang nggak setuju dengan outsourcing. Tapi di lain pihak perusahaan berat rasanya kalau dia semua ngangkat karyawan tetap kan. Iya, siap, Pak. Siap, betul. Nah, inilah tugas Menteri Tenaga Kerja nih. Kalau dia bekerja, namanya Menteri Tenaga Kerja, tapi dia nggak kerja, itu gawat itu. Ya, Nah, saya iya, Pak. berharap Betul, nih, betul. kalau nonton Pak Menteri, ini kita live ini Wan, live di Facebook nih. Siap, Pak. Siap. Jadi kalau Pak Menteri nonton nih, perhatikan nih karyawan-karyawan di PT-PT ini seperti Satpam. Ya mereka ini kan tangan kanan polisi di lapangan, Mitra polisi. mitra polisi. Jadi harus diperhatikan nih Pak Kapolri juga perhatikanlah nasib Darwan dan kawan-kawan ini. Jangan sampai SK pengangkatan pun nggak ada, tapi dia pakai lambang Polda tuh, ya. Siap, siap. Siap. Jadi itu harus kita teriakkan memang Wan, ya. Bukan kamu yang Siap, teriak, siap. saya yang teriak nanti. Siap, terima Ya, kasih, Pak. satpam-satpam ini diperhatikan lah. Karena terus kamu nih, kau harus tahu ya. Siap. Saya tanya kamu Wan, kalau kamu melaksanakan tugas, Siap. lalu terjadi sesuatu hal yang merugikan orang lain,
Itu tanggung jawab kamu apa tanggung jawab PT? Merugikan orang lain. Jadi saya dan PT Nih, juga, Pak. misalnya nih Siap. kamu kan satpam nih. Contoh-contoh, Pak. Nah, Siap. lalu kamu mengamankan perusahaan, lalu terpaksa kamu membela diri, lalu kau pukullah orang yang menyerang kamu tuh, Siap, siap. sehingga dia luka. Ya, lalu udahlah, damailah misalnya kan. Siap. Berobat, diobatilah dia nih. Menurut kamu, kamu yang ngobatin atau perusahaan? Siap. Perusahaan, Pak. Dari mana dasarnya? Ya, dasarnya kita kan membela perusahaan, Pak. Menjaga aset-aset perusahaan kan. Nah, iya, dasarnya apa? Siap dasarnya yang belum paham, Pak. Makanya mau berguru dulu sama Bapak belajar. Atau gini, kamu pukul dia, matilah orang itu. Nah, perusahaanmu tanggung jawab nggak sama kamu? Siap, Pak. Itu kalau masalah meninggal pernah kejadian di perusahaan sebelah. Perusahaannya nggak tanggung jawab, Pak. Jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur Siap, bahwa orang yang bekerja di atas pengawasan orang lain, siap, maka si pengawas atasanmu itu bertanggung jawab atas perbuatanmu. siap, 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 Jadi bukan dilepaskan kamu bertindak terus tanggung jawab sendiri, enggak. siap, Perusahaan siap, itu harus bertanggung jawab. Seandainya pun kamu misalnya dipenjara sama polisi karena dianggap tidak tidak membela diri, kena pidana lah, penganiayaan lah kita anggap. Itu siap, perusahaan harus menanggung kehidupan anak istrimu tuh. Itu siap, hukumnya. Pak, siap, Jadi harus tahu ya, para pekerja harus tahu itu bahwa siap, majikannya itu bertanggung jawab sama dia dalam hal melaksanakan tugasnya. Secara perdata dia tanggung jawab. siap, Secara pidana tidak, tapi perdata dia tanggung jawab. Kamu kan kalau diproses kan anak istrimu kan perlu biaya tuh. siap, siap, Pak, siap, Itu perusahaan itu harus tanggung jawab sama kamu. Kalau dia nggak tanggung jawab bisa kita gugat. siap, Pak, siap, Ya, ya ini buat pegawai-pegawai biar tahu ya. Makanya saya selalu teriak karyawan-karyawan ini harus tahu hak dan kewajiban. Kalau kita bicara hukum, hak dan kewajiban. Apa kewajibanmu sebagai satpam? Apa hakmu? Bukan hanya hak masalah uang ini, Wan. siap, siap, Pak, siap, Termasuk keselamatanmu, termasuk kesehatanmu. Ya, apalagi kamu sebagai satpam, ada di undang-undang kepolisian. Ya, ini buat satpam semua nih. Kalau yang nonton di Facebook, ya bagi Anda yang satpam, kalian itu kan ada dasar hukumnya mana? Di undang-undang kepolisian ada. Nah, ada siap, pasal di KUHP itu mengatakan bahwa dalam hal melaksanakan undang-undang tidak bisa dipidana. Paham ya? siap, Pak, Polisi nembak orang mati, dia tidak dipidana karena dia melaksanakan undang-undang. Nah, kamu sebagai satpam pun begitu. Selama kamu melaksanakan tugasmu sebagai satpam sesuai undang-undang, kamu tidak bisa dipidana. Itu harus tahu satpam itu. Ya, siap, siap, karena kalian ini pengaman di dalam lingkunganmu itu perusahaan, dilindungi undang-undang. Kamu terdaftar nggak di Polda? Ada KTA-mu nggak? siap, terdaftar, Pak, Nah, itu siap, jadi bagi satpam yang tidak punya KTA urus, minta perusahaannya supaya KTA-nya dibuat gitu. Jadi kalian bekerja itu percaya diri. siap, Ya, siap, Pak, kamu kan sama dengan polisi kerjamu, cuma lingkupmu kan kecil ya.
Nah, di jadi perusahaan. ibarat kata, satu kakimu di kuburan, satu kakimu di penjara. Siap, siap. Jadi kamu harus tahu undang-undang apa yang melindungimu. Advokat juga begitu. Advokat juga dia ada undang-undang advokat sebagai payung hukumnya. Ya. Jadi kalau begitu cara pandangmu Satpam ini, kamu beda dengan advokat enggak? Ya, beda, Pak. Apa bedanya? Sama, kamu bekerja dilindungi undang-undang. Advokat bekerja dilindungi undang, masing-masing di bagiannya. Makanya harus paham memang. Ya, para satpam ini harus paham dia dilindungi melaksanakan tugasnya itu sama dengan polisi. Polisi juga dilindungi undang-undang. Satpam dilindungi undang-undang. Jadi kamu jangan ragu melaksanakan tugas selama identitasmu jelas. Kamu Siap, terdaftar siap. sebagai satpam, ada KTA ada dari Polda. KTA. Oke. Lalu tugasmu apa sebagai satpam? Siap, Pelajari. siap. Kan sudah ada buku saku dikasihkan. Siap, ada, Pak. Nah, itu pelajari, sesuaikan itu. Sudah nggak usah ragu. Ya, secara Siap, pidana kamu dilindungi undang-undang, secara perdata kamu dilindungi undang-undang perdata juga terkait dengan majikanmu tadi. Dia harus bertanggung siap. jawab. Ini saya ngomong ini live loh. Jadi saya nggak mungkin bohong sama kamu kan. Siap, siap. Ada dasar hukum. Jadi kalau para pengusaha tidak memperhatikan karyawannya, bisa digugat secara perdata. Jadi karyawan pengusaha-pengusaha pun harus sadar bahwa dia bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan karyawannya. Ya, jadi jangan perusahaan yang penting saya udah gaji urusan lu, nggak gitu ya. Makanya kita Siap, mempergunakan orang itu harus bertanggung jawab. Kamu manusia bukan bukan anjing herder yang suruh menjaga perusahaan. Ya, siap, siap, Pak. jadi para pengusaha ya perhatikan itu karyawan-karyawan kalian, terutama khususnya satpam nih seperti Darwan dan teman-temannya. Itu Wan ya. Siap, Pak. Siap. Tetap Terima kasih semangat ya, Pak. kamu. Pekerjaanmu adalah Siap, pekerjaan yang mulia. Ya, siap, jangan merasa rendah diri, kau tetap semangat. Enggak semua siap. orang bisa jadi satpam. Ya, apalagi kamu ditaruh di BUMN. Itu berarti kan kamu dipercaya lah ya. Siap, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, yang lain ada yang mau disampaikan? Bang, bang, Sigit, Sigit. Ya, ya silakan Sigit. menindaklanjutin tentang pengusaha nih bang. Nah kebetulan saya ini sekarang di bidang karyawan lah bang ya. Coba suaranya Git, benerin mic-nya Git. Iya bang, jelas nggak bang? Ya, oke, silakan ulangi. Ya, ini menindaklanjutin tadi usaha nih bang. Saya ini kebetulan sekarang ini lagi kerja juga bang. Nah, kita di salah satu tambang bang ya. Lagi apa ulangi pelan-pelan Git. Diundang. Masih kerja di salah satu perusahaan tambang batu bara bang. Kerja di salah satu perusahaan batu bara. Oke. Oh, nah sementara di sini saya ini dilema bang. Dilemanya di perusahaan tersebut saya sebagai pimpinan. Nah terus perusahaan ini nggak ngikutin salah satunya yaitu pembayaran lembur bang. Oke, Perhitungan lembur ini terkait dengan pembayaran lembur. Oke. persen. Sementara di Permenaker kita di 102 tahun 2004 itu kan udah diatur tuh bang jam-jam lembur yang dibayarkan ke karyawan. Oke. Nah, perusahaan ini dia memukul rata jam lembur cuma di 4 jam bang. Padahal sekarang kita aktualnya itu kerja lemburnya 4 jam karena kerja 12 jam. Karena yang diatur di Permenaker itu lebih dari 7 jam itu dihitung lembur bang. Oke. Berarti kau udah paham sebenarnya hukumnya ya, Ya Git. sudah paham bang. Yang saya ingin diskusikan sama abang
gimana ini langkah terbaiknya? Karena di sini saya juga sebagai nomor 2 di perusahaan bang. Cuman saya dilema ini bang antara anggota saya sama perusahaan ini bang. Oke, jadi permasalahannya adalah upah lembur tidak sesuai dengan undang-undang gitu ya. Betul betul bang. Oke, kita tanya nih teman-teman, ada yang pernah mengalami nggak seperti Sigit? Silakan kasih masukan. Ayo silakan, biar semua kita ngomong. Ini Sigit upah lembur di perusahaannya tidak sesuai dengan undang-undang. Apa langkahnya kira-kira? Coba silakan. Ya. Ayo silakan berpendapat teman-teman. Nggak salah berpendapat tuh nggak salah. Ayo. Apa sharing kita sharing. Mungkin kalian pernah dengar, mungkin kalian pernah punya teman seperti itu. Gitu. Silakan. Ada nggak? Ayo Riz. Sebentar bang, sebentar. Kalau pendapat saya, kita berpedoman kepada KUH Perdata pasal 1365. Yaitu dikatakan apabila kita mendapatkan kerugian sebesar itu kita wajib untuk mengganti. Jadi di sini sebesar apa yang kita rugikan tersebut kira-kira seperti itulah dalam pasal Perdata 1365. Jadi dalam hal ini pekerja bekerja berdasarkan undang-undang daripada undang-undang tenaga kerja, dia mempunyai hak dan kewajiban yang semuanya dilindungi oleh undang-undang ataupun dilindungi oleh negara. Jadi, pegawai tersebut berhak untuk menuntut apa yang menjadi haknya di dalam undang-undang tersebut, yaitu adalah upah lembur. Jadi upah lembur berdasarkan apa yang tertulis di dalam undang-undang ataupun di dalam peraturan perusahaan. Jadi dia wajib menuntut atas dasar tersebut. Akan tetapi pekerja juga harus melaksanakan kewajiban. Jadi jangan hanya menuntut hak. Jadi kewajiban, apabila kewajiban itu kita telah kerjakan, maka si pemberi upah wajib memberikan upah sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Akan tetapi apabila perusahaannya tidak mampu, maka disinilah akan terjadi tawar-menawar. Bagaimana penyelesaian daripada permasalahan tersebut. Itulah kira-kira yang saya sampaikan. Oke, makasih Riz. Yang lain silakan. Ini permasalahan Sigit, upah lembur tidak sesuai dengan undang-undang. Di undang-undang berapa Git katanya Git? Kalau di Permen Pakertrans itu di nomor 102 2000 itu udah jelas itu bang, penting pembayaran jam lembur. Cuman itu nggak sesuai semua. Nah itu yang saya dilema bang. Oke, jadi ternyata perusahaan membayar di bawah atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apa langkah karyawan ini? Silakan, ada yang mau pendapat? Ayo. Baik, Bang. Izin, Bang. Ya, Edi Ira, perkenalkan Iya. dulu diri biar teman-teman kenal kamu, Di. Siap. Nggak apa-apa ya sambil di perjalanan. Salam Ya, kenal kawan-kawan semua. Salam kenal buat kawan-kawan pengurus di EMI. Saya Edi Irawan. Saya dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, silakan. Ingin ngasih apa ya? Sedikit pendapat kecil dari Boleh. kami ini. Apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang karyawan yang tidak mendapatkan haknya dalam konteks lembur. Menurut saya, apa yang telah diatur dalam perdata tentang hak dan kewajiban itu sebetulnya menitik beratkan kepada rasa keadilan yang didapatkan pada dua belah pihak. Di satu sisi, memang perusahaan itu harus mengikuti aturan-aturan, nominal-nominal, angka-angka yang telah ditetapkan oleh negara.
yang terkadang di dalam penetapannya itu negara tidak mengerti apa-apa saja yang menjadi permasalahan dan syarat-syarat yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kebetulan saya adalah salah satu pelaku usaha pada penyelidikan tanah dan punya karyawan walaupun tidak banyak yang terkadang dalam 1 tahun itu tidak mampu memberikan apa yang seharusnya negara wajibkan kepada kita. Dan kalau kita paksa untuk memberikan di luar daripada pokok, itu akan mengganggu pemasukan, biaya operasional, dan apa namanya gaji-gaji pokok yang harus mereka dapatkan. Sehingga saya menilai rasa keadilan yang utuh itu bukan terletak pada harus ada acuan undang-undang A, B, C, D, dan segala macam yang telah diatur oleh negara, atau itu juga hasil ketok palunya kawan-kawan yang tidak hidup susah kan. Namun kita lebih melihat kepada dampak-dampak apa saja sih yang dari uang lembur itu betul-betul berpengaruh buruk atau sangat buruk atau tidak terlalu buruk bagi keluarga. Memperhitungkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan perusahaan itu kepada karyawannya. Jadi mungkin ini hanya perspektif dalam apa ya? Perspektif dalam filsafat keadilan di luar daripada konteks-konteks keperdataan yang sudah diatur dalam negara. Seperti itu kurang lebih Bang Beni dan kawan-kawan. Terima Oke. kasih. Mantap. Terima kasih Edi ini. Jadi ada ilmu lagi dari Edi bahwa kadang-kadang perusahaan itu tidak mampu memang. Nah, lalu bagaimana tindak lanjutnya kalau begitu? Sementara undang-undang mengatur sekian minimal upah lembur, tapi Betul. perusahaan tidak mampu. Nah, bagaimana tuh? Silakan, Peri. Biasanya ngurusin lembur-lembur nih. Ayo, Per. Itu izin perkenalkan saya Ferry dari Batam. Rekan-rekan, foto saya nampak tak? Jadi kalau pengusaha tidak membayar lembur, laporkan aja dulu pidananya itu, ada pidananya itu. Jadi pidananya itu dalam pasal 81 angka 24 Perpu Cipta Kerja. Ada juga pasal 77. Jadi pidananya itu, halo, ya, kedengaran suara saya? Ya, lanjut, Per. Dengar. Nah, jadi itu bisa dilaporkan pidana dia, biar pusing dia punya perusahaan itu. Kalau mengikuti alur perdatanya itu agak lama prosesnya. Pidanakan dulu dia, pasti dibayar itu. Itu aja kuncinya ya. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Ya, ya. Ini ada lagi, masih ada sebelum kita Ya, kembalikan malam Sigit. Panglima, Silakan. malam semuanya. Malam Panglima, malam semuanya. Ya, silakan, Martin. Halo, ya, begini, menurut pendapat saya, kalau perusahaan itu meminta karyawan untuk lembur, berarti perusahaan posisinya lagi maju, bukan lagi mundur. Kalau perusahaan lagi mundur ya nggak mungkin ada lembur. Jadi menurut saya pertama kali harus dimusyawarahkan antara karyawan dengan perusahaan. Kalau memang nggak ketemu juga ya lapor ke serikat pekerja. Kalau mudah-mudahan ketemu jalan keluar, atau lapor ke dinas ketenaga kerjaan, atau ya kalau nggak bisa juga ya gugat. Itu Panglima, kira-kira menurut saya itu aja Panglima. Oke. Teman-teman, Mantap. makasih. Makasih, Ya. Martin. Nah, ini ada masukan Siap, lagi Panglima. nih. Bahwa kalau dia lembur berarti maju tuh perusahaan. Nggak mungkin nggak bisa bayar, kan gitu. Betul, Panglima. Ada lagi supaya bisa Halo, masuk Bang. buat Sigit. Izin Bang, boleh dikit nggak Bang? Ya, Ini udah baru sampai ini. Boleh kah? boleh. Siapa nih? Edi. Silakan Edi, nih. Edi yang tadi Oke, barusan. lanjut. Ayo, silakan. Baru sampai rumah. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, lagi-lagi itu adalah sebuah perspektif dan
upaya untuk mempidanakan itu sebetulnya kan upaya-upaya yang adalah jalan terakhir ya. Ya. Apabila yang tadi saya sampaikan, memang pada suatu ketika perusahaan itu tidak mampu, memang harus ada musyawarah terlebih dahulu terhadap itu. Karena dampak dari kita melaporkan, menggugat secara perdata ataupun menggugat secara pidana, itu akan menimbulkan dampak psikis yang buruk yang tidak dipahami oleh undang-undang. Undang-undang itu barang mati. Hukum itu bukan berarti hanya tulisan yang tok-tok batok kita ikuti saja, tetapi hukum itu mengajari kita ketertiban untuk tetap menelaah bagaimana upaya itu dapat kita lakukan untuk mendapatkan keadilan pada semua pihak. Lagi-lagi ini sebuah perspektif, silahkan dibantah agar kita bisa mendapat satu wawasan yang baru. Halo, selamat malam, Panglima. Oke, makasih Edi, bagus ya. Jadi gini ya, sebelum dilanjut nih, apapun pendapat kalian nggak ada yang salah ya. Nanti bisa diambil yang terbaik oleh Sigit. Nanti saya simpulkan ya. Kesimpulan saya pun bukan pasti benar ya. Enggak, saya enggak mengatakan saya paling pintar juga enggak. Untuk bahan Sigit nanti mengambil yang terbaik. Ya. Betul, Pak. Jadi jangan nanti kalian berdebat di sini merasa paling benar enggak. Kalau kita bicara hukum, 4 yang ngomong, pendapatnya 5. Wajar ya. Jadi jangan nanti berdebat jadi ke pribadi, enggak. Kalau hukum itu semua tergantung pandangan masing-masing. Bahkan putusan hakim saja dibantah. Ya. Putusan Mahkamah Agung masih dibantah. Pendapat ahli masih dibantah. Jadi nggak ada salahnya. Semua berpendapat benar. Nanti kita ambil mana yang paling bijak. Gitu ya Git ya. Oke silakan yang mau ngasih pendapat lagi. Halo, selamat malam, Panglima. Ya Putra, ya mangga. Iya, selamat malam. Saya Putra Maulana dari Jawa Timur, Malang. Ya. Salam kenal, Pak Maulana. Iya, salam kenal, Pak. Iya, Pak. Saya ada sedikit mau cerita, Pak. Minta arahnya, Pak. Belum, nanti dulu. Ini masalah yang tadi dulu. Satu-satu ya Put. Oh, iya, Pak. Kita bahas dulu yang Sigit tadi. Kalau sudah selesai Sigit baru yang lain. Ada lagi pendapat tentang lembur tadi? Ada Pak. Oke silakan. Perkenalkan dulu, saya Azwar Pak dari Bengkulu. Ya, Azwar dari Bengkulu. Ya, teman-teman Ya. kalau mampir ke Bengkulu hubungi nih, Bang Nah, Azwar. boleh ya dengan Pak Azwar. Saya ingin menyumbangkan pendapat Pak, kalau terjadi yang kayak gitu, pada prinsipnya kan hubungan kerja itu kalau ada kerja pasti ada prestasi untuk membayar. Namun kalau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kan bisa dikomunikasikan, tapi itu harus dilakukan dengan komunikasi. Kalau seandainya takut dengan efek sosial, mungkin bisa melalui serikat kerja. Dan kalau itu pun tidak ada juga, itu dengan ombudsman lebih cepat Pak. Ombudsman itu 15 hari dia sudah tindak lanjuti itu kasus-kasus yang dilaporkan. Jadi mungkin demikian aja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Azwar. Jadi gini ya. Memang agak gini, Git. Memang agak kompleks masalahnya kalau antara karyawan dan majikan. Jadi harus kita sikapi dengan bijak. Ya. Hukumnya sudah jelas memang. Ya. Dan tadi Ferry sudah nyampaikan dan yang lain sudah menyampaikan secara hukum sudah jelas. Tapi sebelum kamu ngambil langkah itu, pikirkan dulu kerugiannya. Kalau misalnya kita gugat perusahaan atau kita laporkan perusahaan, kerugiannya apa buat kita dan buat perusahaan. Buat kita satu ya, kita pasti dipecat. Ya, berhenti. Apalagi kerugiannya, hubungan kita dengan majikan udah pasti nggak bagus. Ya, jadi kadang-kadang memang rumit. Makanya tadi
yang paling baik sebelum kita ngambil kebijakan untuk langkah hukum, bicarakan dulu baik-baik. Ya, kalau bisa kamu mewakili karyawan, bagus. Kalau tidak bisa lewat organisasi, serikat buruh dan lain sebagainya, atau lewat LBH bisa juga. Tapi usahakan jangan sampai pemikiran negatif yang datang dari perusahaan ketika kita menyampaikan unek-unek. Ya, tapi perusahaan juga jangan selalu berpikiran negatif ketika karyawannya menyampaikan unek-unek. Jadi kedua belah pihak memang harus bijaksana supaya perusahaan bisa maju. Dalam hal perusahaan maju ini ya, maksud saya Git, bukan perusahaan saja tapi berserta karyawannya. Karena perusahaan itu ikut karyawan itu yang dimaksud dengan perusahaan. Tanpa karyawan nggak ada perusahaan kan. Jadi kalau perusahaan maju, manajemennya bagus, karyawan sejahtera, itu namanya perusahaan maju. Jadi harus berpikiran sama. Karyawan dengan pengusaha, majikan, harus berpikiran sama bahwa mereka sama-sama memiliki perusahaan. Ada banyak perusahaan menganggap karyawannya itu memang pelayan, babunya. Lalu ada karyawan menganggap majikannya itu tuannya, ini yang salah. Ya, kalau menurut saya karyawan dan perusahaan itu mitra. Sama-sama berusaha membangun perusahaan ini supaya maju. Karena kalau perusahaan maju, tadi saya katakan manajemen maju, karyawan maju. Itu namanya perusahaan maju. Jadi intinya Git, hukumnya tadi sudah banyak dari masukan dari teman-teman. Kamu bisa mengambil langkah hukum. Tapi sebelumnya itu tadi pertimbangkan dulu kerugiannya, baik di kerugian karyawan sendiri, lalu kerugian nama baik daripada perusahaan. Jadi jangan sampai kalian menyampaikan pendapat ke perusahaan tapi akhirnya bermusuhan. Itu saya tidak inginkan. Jadi harusnya ketika karyawan menyampaikan pendapat, perusahaan juga jangan merasa itu musuhnya. Terima aja. Jadi sama-sama membicarakan. Tadi Edi udah bilang bahwa kadang-kadang perusahaan memang kemampuannya. Jadi itu bisa dibicarakan. Walaupun undang-undang sudah jelas, saya rasa nggak ada salahnya kalau dibuat kesepakatan. Ya. Kesepakatan ini kan aturan untuk antara para pihak aja. Jadi ada undang-undang misalnya lembur 10.000 katanya. Tapi kalau kita sepakat nggak ada masalah. Kecuali kalian nggak sepakat ya berarti kembali ke undang-undang. Kembali ke laptop. Betul. Begitu. Ya Git, pertimbangkan itu Git. Kalau memang kalian nggak sepakat ya kembali ke laptop. Tapi kalau sepakat ya nggak ada masalahnya juga. Lihat keadaan perusahaan. Sama dengan perusahaan ini kan sama dengan orang tua kita Git. Kalau dia banyak uang kita kan dikasih jajan. Pasti dikasih. Tapi kalau nggak ada uangnya kita ngamuk-ngamuk pun nanti dia jual TV nanti. Ngasih jajan, akhirnya kita nggak bisa nonton TV. Marah-marah lagi kan gitu kan. Terbayang ya gitu ya. Siap Bang. Nah, ambil yang terbaik lah. Kita harus berpikir kedua belah pihak. Memang agak rumit ya untuk perusahaan karyawan. Saya kalau ke perusahaan yang masuk akal ya saya dukung juga. Jangan sampai perusahaan itu hanya memanfaatkan karyawan. Harus bekerja sama. Ya, kita lihat, saya banyak juga lihat perusahaan-perusahaan luar negeri, dia menganggap karyawannya itu mitra memang. Nah, karyawan pun menganggap itu perusahaan milik dia, jadi sama-sama. Gitu, Git. Siap Bang Benny, terima kasih Bang. Oke, silakan Putra, mana tadi Putra tadi? Ya, silakan Put. Apa masalahnya? Selamat malam, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Putra dari Jawa Timur, Malang, Pak. Malang, ya, Jawa Timur Malang. Malang dingin ya, Put ya? Malang Kabupaten, Pak, Kanjuruhan. Itu panas apa dingin tuh udaranya? Agak panas lah, Pak. Agak panas, berarti nggak semua dingin Malang itu ya? Enggak, kalau Malang Batu agak dingin lah. Oke, ya silakan, Put. Ya, saya ada kasus ini Pak, mau minta pendapatnya sama petunjuknya Pak. Ya. Iya, saya kan ada kasus di Sumatera Selatan Pak.
di Kota Lubuk Linggau. Oke. Nah, itu kasusnya itu 372, Pak. Ya. Lanjut. Iya, kasusnya itu 372. Bang Jubir, minta Ya, lanjut, Put. Iya. Nah, itu kan sekarang udah naik tahap penyidikan, Pak. Udah penetapan tersangka juga. Kamu sebagai apa di sini nih? Saya sebagai terlapor, Pak. Kamu sudah dijadikan tersangka? Sekarang pelapor, Pak, bukan terlapor, pelapor. Ya, berarti udah dijadikan tersangkanya. Ditahan nggak? Sudah penetapan tersangka, kemarin habis gelar perkara. Oke, lanjut. Nah, itu kan terakhir kan saya dapat SP2AP, Pak. Ya. Nah, kalau sudah masuk penetapan tersangka itu nanti tersangkanya itu langsung penjemputan atau dipanggil dulu ya, Pak ya? Oke. Jadi pertanyaan Putra begini. Dia melaporkan seseorang penipuan. Ya. Iya. Lalu sudah ditetapkan tersangka ini terlapornya. Iya. Pertanyaan Putra, setelah ini apa katanya? Apakah langsung ditangkap itu pelaku atau bagaimana? Silakan, ada yang mau berpendapat. Jangan takut salah ya, harus berani ngomong. Ya, silakan. Ya, Panglima. Ya, Riz. Jadi tahapannya itu pertama kepolisian dia menetapkan daripada perkara itu disidangkan intern daripada kepolisian tersebut terhadap laporan yang telah diterima dari pelapor. Kemudian setelah itu gelar perkara, kambing terus. Yang kedua ada mereka tuh dipanggil untuk klarifikasi panggilan pertama dan panggilan kedua. Disitulah mereka nanti polisi itu akan menetapkan apakah si terlapor ini akan ditahan atau tidak. Lihat daripada permasalahannya, kalau mereka permasalahannya takut menghilangkan barang bukti atau mereka takut melarikan diri, mungkin itu ditahan oleh polisi. Tapi kalau polisi mengambil suatu kebijakan, mereka ini pelapornya ini tidak akan menghilangkan bukti, mungkin polisi tidak akan menahan, tetapi mereka masih dijadikan saksi, terkecuali kalau sudah dijadikan tersangka. Itulah kira-kira pendapat dari saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Aris dari Palembang. Terima kasih. Oke, makasih Riz. Silakan, masih ada yang berpendapat lagi. Jadi si Putra ini melaporkan orang dan sudah dijadikan tersangka oleh polisi. Paham. Nah, pertanyaannya apakah langkah selanjutnya nih, apakah dia langsung ditangkap katanya? Atau bagaimana? Silakan, ada yang mau berpendapat. Paham. Ada dan Ya, silakan. Muslimin dari Pematang Siantar. Ya, ini Pak pengacara nih, silakan. Terima kasih. Bagus pertanyaannya untuk dilakukan diskusi secara publik seperti ini. Saran memang semangat kita tetap mengikutinya, pimpinan daripada apa nih. Bagus sekali. Jadi saudara kami yang di Lubuk Linggau tadi yang bertanya tadi Bang Putra tadi ya, Putra. Iya, Pak. Ya, baik. Jadi yang pertama memang polisi akan memanggil TSK tadi. Polisi tetap memanggil setelah dia mengadakan gelar perkara dan putuslah jadi tersangka, maka polisi akan memanggil untuk memeriksa sebagai tersangka. Sebagai tersangka itu dia dipanggil. Jadi panggilannya langsung udah tersangka. Dan ini kalau pihak tersangkanya tadi melakukan upaya hukum, dia boleh, nah ini kebalikannya, dia boleh mengajukan semacam gelar perkara ulang. Itu kalau dari sisi terlapor tadi yang atau tersangkanya meminta gelar perkara ulang selama dia tidak terima. Tapi selama dia terima dan mampu
mengeksekusinya polisi sejauh ini kalau pasal 372 tidak ditahan dia. Tidak ada penahanan karena tidak lebih dari ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jadi tetap kalau di bawah 5 tahun dia tetap dibebaskan untuk terperiksanya, tidak untuk ditahan. Demikian pimpinan, terima kasih. Oke. Silakan, masih ada yang lain lagi? Makasih, Pak Muslim. Oke. Saja Panglima. Nah, silakan Git. Kalau masalah untuk penangkapan itu kita memang nggak ada nih. Hanya Putus-putus. kan setiap tersangka itu pasti ditahan nggak ada. Sama seperti yang dibicarakan Panglima. Tergantung dari hasil dari si penyidik. Kalau memang dia percaya, nah, sah-sah aja nggak ditangkap sebelum ada putusan dan udah ditetapkan sebagai pelakunya, baru bisa ditangkap dan ditahan. Panglima, itu aja sih dikit Panglima. Oke. Iya, baik. Jadi gini pun ya. Buat yang lain juga ya. Kita bicara hukumnya dulu ya. Nanti baru tergantung kebijakan penyidik. Hukumnya dulu. Nah, tersangka itu apa? Tersangka adalah, ini saya buat bahasa kampung ya, bahasa sederhana supaya gampang dipahami. Tersangka itu adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan ada alat buktinya 2. Itu yang disebut tersangka. Berarti sudah ada alat bukti 2. Alat bukti itu ada 5. Apa itu? Keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi di antara 5 ini sudah ada 2. Biasanya saksi harus ada, lalu barang buktinya apa gitu ya. Jadi orang yang ditetapkan tersangka berarti sudah ada alat bukti 2. Itu dulu biar kita paham itu yang tersangka. Kemudian penangkapan. Tadi kan pertanyaannya apakah ditangkap. Nah, penangkapan itu apa? Penangkapan itu mengekang kebebasan orang ditempatkan di satu tempat dalam proses pemeriksaan. Dimasukkan dia dalam satu tempat bukan dihukum. Tapi dalam proses pemeriksaan, proses hukum itu dia bisa ditahan supaya jangan lari, supaya jangan mengulangi perbuatan, supaya jangan menghilangkan barang bukti. Itu alasannya. Lalu selain daripada dia jadi tersangka tadi, ancaman pidananya yang dituduhkan harus 5 tahun atau lebih. Nah, sekarang pasal 372 itu ancamannya 4 tahun. Ingat, ada pasal-pasal tertentu yang ancaman di bawah 5 tahun bisa ditahan. Termasuk penipuan. Penipuan ini meskipun ancaman pidananya 4 tahun, tapi bisa ditahan. Pengecualian dia. Judi itu 3 tahun. Penganiayaan itu 2,5 tahun dia, tapi bisa ditahan. Tapi secara umum harus ancamannya 5 tahun ke atas. Tapi ada beberapa pasal yang dikecualikan termasuk dengan penipuan. Berarti bisa ditahan. Nah, apakah dia ditangkap? Bisa ditangkap. Sudah memenuhi syarat. Bisa ditahan. Bisa ditahan. Tapi apakah dilakukan penyidik? Belum tentu. Ya, penyidik kan punya hati juga. Kalau orangnya baik-baik, yang ngapain mesti ditangkap? Ya, kecuali orangnya ini nggak korporatif, dipanggil nggak datang itu ditangkap. Nah, ini kadang-kadang ada juga penyidik yang menyalahgunakannya. Ya, sebenarnya nggak perlu ditangkap, tapi mereka menangkap dengan alasan tertentu. Boleh. Tadi sudah saya jelaskan, yang boleh ditangkap itu tersangka. Kalau dia sudah jadi tersangka bisa ditangkap. Tapi kan ada hati, saya bilang ya. Nah, ini kadang-kadang yang dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya nih,
si Martin melaporkan Pilemon. Tolong tangkaplah Pak, biar malu dia. Gitu kan. Padahal nggak perlu ditangkap pun bisa. Tapi bisa ditangkap, bisa juga. Gitu. Jadi tergantung daripada kebijakan penyidik. Syaratnya sudah terpenuhi, ditahan bisa. Tapi kan saya katakan tadi, nggak perlu ditahan kalau memang nggak penting. Nggak perlu ditangkap karena nggak penting. Karena apa? Yang mau kita tangani ini manusia, bukan hewan. Ya. Tadi siapa tadi mengatakan hukum itu tidak hanya tertulis kata Edi tadi. Iya, ada juga kebijakan di sana karena yang menegakkannya adalah manusia, bukan robot. Kalau polisi tadi robot, iya. Sesuai aturan tangkap aja udah. Tapi kan bukan robot, bukan aplikasi. Jadi manusia. Jadi jangan sampai nanti suatu hari dunia ini polisinya robot. Mampus kita. Ya. Nggak ada lagi pertimbangan dia. Tangkap aja orang udah ini. Agak lari dikit tembak aja dia udah. Nggak mikir-mikir kan. Begitu ya Pot ya. Jadi itu tergantung daripada penyidik. Namun langkah selanjutnya tadi ya bisa dipanggil, bisa ditangkap. Ya, bisa ditahan. Tergantung daripada penyidik. Soalnya kan si terlapor ini kan sudah pernah residivis gitu, Pak. Iya, tadi kan saya katakan, Put, tergantung penyidiknya. Kalau saya misalnya penyidiknya, dia residivis, saya tangkap. Karena dia bakal lari nanti. Sudah Iya, bisa kalau ditangkap? Bisa. kalau untuk semua udah bukti-bukti sudah lengkap sih Pak, dari saksi, dari petunjuk, dari bukti, terus dari sprinsita dari pengadilan sudah ada semua gitu Pak. Ya, makanya dijadikan tersangka karena sudah cukup bukti. Nah, tapi kalau ditangkap tadi kan pertimbangannya. Jadi harusnya kalau memang anak ini bisa kabur, ya ditangkap, gak usah dipanggil. Kalau dipanggil kabur nanti dia. Benar nggak? Iya. Ada Iya, orang Pak. dipanggil, wah ini bahaya nih kabur dia. Tapi itu pertimbangan kejelian daripada penyidik. Makanya penyidik itu ada intelnya kan, mengintip-ngintip nih. Orang ini orangnya gimana nih? Ini bisa kalau dipanggil kabur atau enggak kan gitu. Tapi misalnya dia ustadz dipanggil nggak mungkin kabur kan. Jadi ngapain ditangkap gitu loh. Begitu ya Putra ya. Oh iya Pak, ya seumpama dia kooperatif datang gitu Pak, nanti setelah diperiksa Pak ditahan juga itu Pak. Itu tadi kan saya bilang tergantung pertimbangan penyidik. Kalau dia khawatir akan lari ditahan. Kalau dia khawatir menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan ditahan. Itu namanya teori kekhawatiran. Kalau menurut saya bahasa kampungnya, kekhawatiran penyidik. Ya, apakah dia khawatir? Kalau nggak khawatir ya nggak ditahan. Nggak harus saya bilang. Dapat bahasanya pun di situ dapat ditahan. Boleh iya, boleh tidak. Paham ya Put? Iya, terus kalau nggak ditahan gitu nanti langsung ke pengadilan gitu ya Pak ya? Ya, nanti kalau berkasnya sudah lengkap, baru dia panggil lagi, diserahkan kepada jaksa. Di jaksa juga sama. Bisa juga jaksa menahan, bisa juga tidak. Ini juga kadang-kadang banyak permainan. Kalau dipesan sama jaksa ditahan. Kalau enggak, ya itulah hukum Indonesia Raya. Ya. Indonesia Raya. Inilah yang kita teriakkan terus. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau proses hukum itu murni gitu loh. Pada negeri. Bukan Iya. karena dikasih duit baru ditahan, ditangkap. Enggak. Tergantung semestinya gimana gitu Pun. Oh iya baik Jangan Pak. pula nanti kau kasih duit polisinya Pak, tangkap Pak. Jangan, itu kau jadi jolim nanti. Serahkan aja sama penyidik. Yang penting penyidiknya profesional. Soalnya penyidiknya ini nggak profesional gitu loh Pak dari dulu tuh. Saya tuh sering beradu argumen juga sama dia itu Pak. Ini yang jadi masalah. Ya nanti kau kasih saran. Boleh. Kasih saran. Penyidik sama pelapor itu kan satu tim dia. Satu tim membuat terang perkara. Bukan satu tim sogok menyogok. Bukan. Jadi sampaikan saranmu Pak. Dia ini nanti kabur Pak. Ya kan. Sampaikan aja. Supaya iya, lebih bertanggung jawab lagi ya. Nanti kabur Pak. Repot kita Pak. Gitu ya. Oh iya baik Pak.
Oke, lanjut. Pertanyaan Lanjut berikut nih, apa lagi? Panglima. Lanjut, Ya, Panglima. silakan Martin. Ya, itu dari persoalan yang tadi, misalnya nih, si tersangka alamat tinggalnya beda dengan alamat KTP. Nah, kebetulan si korban penipuan ini tahu alamatnya, dan korban penipuan ini bayarlah, polisi dibayar, dianterin sampai rumahnya, tapi secara ngumpet-ngumpet. Nah, si tersangka tahu nih polisi datang nih, dianterin sama si korbannya. Kira-kira si korbannya ini dapat sanksi nggak karena nganterin polisi sampai rumahnya? Enggak, tapi kalau ngasih duit dapat sanksi lah. Oh iya. Iya, iya. Siap, Panglima. Terima kasih, Panglima. Bisa kena karena nyuapnya, tapi kalau menunjukin itu kan membantu boleh ya, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Kalian membantu ya kan boleh. Tadi saya bilang ya, mengumpulkan bukti itu tugas penyidik. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membantu. Membantu dalam hal apa? Dalam hal membuat terang perkara itu. Bukan pakai uang. Kalau pakai uang nanti malah kena suap menyuap dia. Tapi kalau dianterin nggak ada masalah. Begitu ya Martin ya. Nah, pertanyaan lanjutannya gini, Panglima. Ya. Misalnya kasusnya kasus perdata. Oke. Tapi yang kasih tahu alamatnya pengacara, bukan korban. Apa juga. Pengacara. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Siap, Memangnya Panglima. kalau memberitahu alamat salah. Nganterin, Panglima, bukan ngasih tahu alamat, tapi ikut nganterin. Nah, nganterinnya salah. Salahnya di mana coba? Oh iya, iya. Siap, Gini ya Panglima. teman-teman ya. Hukum itu, ini saya kasih tahu, saya selalu berusaha pakai bahasa sederhana biar kalian paham. Hukum itu bisa diterapkan kalau ada tulisannya. Misalnya nih, barang siapa yang mengantarkan alamat itu ke situ dihukum, nah baru bisa dihukum dia. Tapi kalau tidak ada undang-undang mengatur bahwa dilarang itu nggak ada hukumnya. Jadi hukum di Indonesia ini yang nggak dilarang berarti boleh. Ya. Mungkin pelanggaran kode etik kali ya? Enggak. Kan tadi saya bilang kalau nggak dilarang berarti kalau ada larangan kode etik berarti dilarang namanya. Siap. Pokoknya kalau nggak ada larangan berarti boleh. Siap. Namun, nih saya ajarin kalian. Walaupun tidak ada larangan, kita sebagai manusia harus juga punya etika. Begini ya, prinsipnya hukum itu kalau tidak dilarang berarti boleh kita lakukan, itu hukum. Tapi karena kita manusia ada etika, kita tentu selain daripada melihat hukum, kita lihat juga etikanya. Contohnya apa Bang? Nggak ada larangan, dilarang kencing di bawah pohon, nggak ada. Tapi apakah kau akan kencing di bawah pohon? Malu kan? Tapi kalau dia kencing di bawah pohon ditangkap? Enggak. Kecuali terpaksa. Nggak ada hukumnya, tapi bukan berarti nggak ada hukumnya pun kita tetap pakai etika. Nah kalau tadi untuk mengantarkan kan untuk membantu penegakan hukum tujuannya. Bukan mempermalukan orang. Paham ya Martin ya? Paham, terima kasih Panglima. Oke, lanjut. Silakan. Pertanyaan baru. Nanti pertanyaan baru saya lemparkan dulu ke kalian. Nanti baru saya tutup. Malam Bang Beni. Ya, Sapril. Perkenalkan diri, Pril. Ya, saya perkenalkan. Saya ini dilihat ada pesertanya ada 26. Salam kenal, salam sehat. Saya dari Bekasi, nama saya Sapril. Mungkin saya punya ada sedikit kasus yang saya alamin sendiri. Mungkin bisa jadi buat pelajaran nanti buat teman-teman mungkin yang belum mengalami. Ya mungkin ada juga yang sudah mengalami. Saya butuh masukan sebelum saya masuk ke laporan sebenarnya Pak. Saya sebagai supplier kontraktor, di mana saya pernah ngirim barang sesuai dengan permintaan kontraktor. Setelah saya kirim itu kan dengan perjanjian, saya membuat surat perjanjian, kerjasama, pembayaran itu kita batasin dengan waktu 14 hari kerja. Ya. Setelah 14 hari kerja ini, itulah masuknya invoice pertama. Nah, pada saat invoice pertama ini sudah masuk,
Dan itu udah dalam jangka waktu 18, 20, 12, ya sekitar 20 hari lah itu udah masuk 5 invoice, Bang. Oke. Nah, 5 invoice ini saya coba tagihkan yang invoice pertama, ternyata dia tidak bisa bayar. Perjanjian itu tidak ada nunggu pembayaran dari developer. Nah, setelah dia mati, masuklah sampai 5 invoice. Sampai 5 invoice ini juga belum tidak terbayarkan, dia sampai nunggu tetap di developer. Saya mengajukan pendekatan dengan kontraktornya, bagaimana ini, sebelum saya masuk ke laporan. Ya. Saya coba dalam 2 bulan, 3 bulan ini tidak ada pergerakan juga, akhirnya saya coba melalui pengacara membuat somasi. Somasi 1, somasi 2 tidak dijawab, akhirnya saya datangin lagi. Tetap dia ternyata developer ini mau diakuisisi. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan, takutnya ini kan live ya Pak ya. Ya. Jadi kita menjaga privasi. Nah dari sini saya kan nunggu, artinya apa yang saya harus lakukan. Seperti ini. Karena ini saya melihat ada satu pihak yang mendorong saya untuk memasukkan barang. Pihak itu tidak ada di dalam perjanjian. Nah, dia tapi yang di lapangan, yang bergerak di lapangan. Nah, dalam hal ini kan saya nggak bisa menggugat mereka itu yang menyuruh saya, karena kan saya yang menandatangani yang saya gugat. Itu makanya saya antara pidanakah atau perdatakah ini permasalahan saya. Jadi supplier apa Pak Sapril? Material bahan bangunan, Pak. Pembangunan Bahan bangunannya sudah dinilai di appraisal itu sampai 45%. Oke. Berarti sama kasusnya dengan yang terjadi di Pekanbaru ya? Mungkin ya, saya kurang. Jadi di Pekanbaru itu ada kasus pemborong ini sudah mengerjakan pekerjaannya tapi belum dibayar Pemda. Lalu pekerjaan itu dirusak lagi sama dia. Oh iya, digugat akhirnya ya. Jadi dirusak lagi 2 tahun katanya nggak dibayar, dirusak lagi malah wali kotanya marah-marah. Itu sudah saya jawab di video, sudah saya kasih masukan sama bapak itu, nggak usah takut saya bilang. Nah sekarang permasalahannya nih si Sapril, dia supplier bahan bangunan, bangunannya sudah jadi, barang-barang yang dibeli dan disuplai sama si Sapril sudah dipasang semua di situ ya. Betul, sudah dipasang. Dan dia belum bayar. Sampai 5 alasannya belum bayar apa, April? Nunggu pembayaran dari developer, tagihan. Nunggu pembayaran dari developer. Yang sedangkan di dalam perjanjian kamu ini tidak siapa? ada. Yang mesen barang siapa? Kontraktor langsung, Pak. Kontraktor. Jadi developer maksudnya kontraktor ini kerjasama lagi dengan developer gitu ya? Ya, betul. Mungkin saya bilang di subkon ya. Ada teman-teman yang mau memberikan pendapat, boleh. Pendapatnya nggak usah takut salah ya. Gunakan akal sehat kalian aja dulu. Nanti kita bahas hukumnya. Silakan. Saya dan Muslimin. Oke, Muslim, silakan nih. Terima kasih. Yang pertama, karena MOU-nya tadi sudah diteken selama 14 hari tadi, tentu antara dua belah pihak memegang kontrak MOU yang jelas. Di sini jelas tergambar saudara Sapril ini ditokohi, ditipu, dimanipulasi. Itulah apanya cenderung cerita Bang Sapril ini oleh pihak yang MOU yang sebelah, kontraktor yang sebelah yang menjadi supplier dari yang Abang sampaikan tadi. Artinya di sini jelas penipuannya, apakah nanti di 372 dan 378 ini bisa dikombinasikan, tentunya 378-nya. Kemudian ya memang tergantung ini jelas pidana. Kalau dari segi pidananya masuk dia unsur-unsurnya. Tadi alat bukti yang Bang Sapril pegang ini ada surat ya. Ini ada keterangan pelapor dari Abang sendiri, Bang Sapril.
kepada pihak kepolisian penegak APA. Kalau petunjuk itu juga ada data-data yang Bang Sapri sebutkan tadi, adanya dia sampai udah 3 bulan ya tadi ya, 3 bulan atau 4 bulan Ya. dia tidak Sekarang sudah 5 bulan. masuk di 5 bulan. Ya jelas sekali unsur pidana 372 dan 378-nya. Demikian dan Oke. terima kasih. Terima kasih. Menurut Muslim udah ada pidananya katanya. Silakan yang lain. Ayo, menurut kalian gimana nih? Apa yang harus dilakukan Pak Sapril? Pakai logika kampung aja dulu, nggak usah pakai hukum. Coba, silakan. Pembina, Aris. Ya, Aris, silakan Aris. Kalau menurut Aris itu sudah benar apa yang dilakukan oleh Pak Sapril tadi. Jadi dia lewat pengacara sudah dibuat teguran 1, teguran 2. Jadi itu sudah benar. Nah, tapi juga kita juga tidak bisa serta-merta langsung kita mengatakan apa yang dikatakan Pak Muslim ini pidana. Sudah masuk unsurnya ini unsur pidana, sudah ada alat buktinya ini pidana, kita nggak bisa. Karena kan kita tidak tahu apakah itu pidana atau bukan itu perdata. Tapi secara gamblang, secara hukum bahwasanya setiap perikatan itu termasuk di dalam ranah perdata terkecuali ada unsur-unsur penipuan. Nah, unsur-unsur penipuan ini kita belum tahu di mana ada unsurnya. Apakah mereka udah dibayar benar oleh kontraktor atau belum, kan dari developer. Kita kan tidak tahu. Kalau mereka memberitahu, nah kami udah dibayar oleh developer, ya dia pasti bayar. Kalau memang udah niatnya nggak mau bayar, dia nipu, itu baru masuk pidana. Tapi apa yang dilakukan oleh Sapril tadi sudah benar. Dengan memberikan teguran 1, teguran kedua lewat pengacara. Nah, jalan yang terbaik adalah digugat lewat pengadilan. Tapi prosesnya kan kita harus memasukkan dulu gugatan ke pengadilan. Nanti pengadilan lah yang akan berhak menentukan hal tersebut beserta segala macam kerugian kita, apa-apa yang ditimbulkan akibat kerugian tersebut itu dijelaskan di pengadilan nanti, tapi ceritanya masih panjang gitu, seperti itu. Terima kasih. Seperti itulah pendapat saya. Oke, terima kasih. Baik, Bang. Ini sebenarnya kalau di dalam unsur pidana saya lihat atau di 372-nya barang yang saya kirim benar, tapi pada sesuai dengan tempatnya. Kecuali kalau dia pesan barang tapi dikirimnya beda, itu mungkin masuk ke pidana. Tapi ini udah saya analisa sendiri dan saya udah konsultasi dengan yang lain, memang masuknya perdata. Cuman kan saya merasa bagaimana ya, di satu sisi juga saya punya koneksi langsung ke developer, memang developernya juga belum bisa dibayar karena dia masuk kena call 3 di dalam salah satu bank. Nah, itu yang terjadi. Nah, sampai saat ini lokasi itu rencana akan diakuisisi. Akuisisi juga nggak semudah membalikan secepat itulah. Nah, itu yang saya kok jadinya begini. Padahal sesuai dengan perjanjian saya tidak mau menunggu pembayaran dari developer. Dan jelas-jelas di perjanjian itu tidak ada saya menunggu developer, harus dia membayar. Masuk unsur. Itu yang di situ. Beberapa kali saya membuat perjanjian dan surat pernyataan, dia juga menyatakan investasi dan akan membayar juga berdasarkan saksi yang saya tarik yang mendorong saya untuk mengirim barang. Itu juga saya sebagaikan saksi di dalam surat pernyataannya, ada di dalam surat tambahan perjanjian. Oke. Begitu, Bang. Nah, jadi menurut Aris tidak ada pidananya, menurut Sapril juga nggak ada pidananya, menurut Muslim ada. Nah, kita itu dia tanya Muslim, gimana pidananya itu, Pak Muslim? Baik, terima kasih. Yang pertama kan untuk menetapkan pidana atau tidak 372 ini tentu unsur-unsur pidana dari 372 kita kemukakan. Yang pertama, ya unsurnya itu kan memang adanya barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaan pelaku.
Ini jelas barang yang tadi yang telah disuplai tadi milik pihak ketiga atau kontraktor tadi sebutan Bang Sampril tadi. Ya. Itu satu. Adanya barang yang tadi yang dia itu jelas ada. Itu unsur pertama. Unsur yang kedua, pelaku dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang tersebut. Artinya barang tersebut sampai tertanggal berapa itu tadi, 3 bulan atau 4 bulan, 6 bulan, 5 bulan. itu 5 bulan tidak diberikan oleh pihak kontraktor tadi. Padahal MOU-nya cukup jelas, 14 hari kerja. Betul. Jadi unsur-unsur pidana, unsur-unsur 372-nya udah masuk, udah. Kalau yang ketiga ini dari unsur-unsur daripada pidana ini kan ada tadi ya. Yang ketiga, barang tersebut dalam penguasaan pelaku secara sah. Ini cukup kuat ini. Jadi barang yang abang kontrak yang akan dikirimnya melalui material tadi memang dikuasai dia, penguasaan dia, dan tidak diberikannya kepada Bang Sapril dalam hal ini. Unsur 372-nya dalam MOU yang kita dengarkan tadi, histori daripada cerita ini, kasus ini, memenuhi pimpinan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bang Muslim. Jadi gini ya, dalam hal penipuan itu tipis sekali dia dengan perdata, seperti setipis kulit ari. Ya. Jadi disinilah keproporsionalan penyidik kalau memang mengarah ke pidana. Tapi secara umum saya kan paham di dalamnya. Karena tadi saya katakan tipis sekali, jadi penyidik kadang ragu dia untuk melakukan pidana, walaupun menurut Pak Muslim tadi sudah ada unsur pidana, tapi penyidik akan ragu. Makanya pasti penyidik akan nanya, Pak Sapril, apakah pemborong sudah bayar katanya. Kalau pemborong tadi bayar, bisa. Udah telak dia kena penggelapan, minimal kena dia. Ya, tapi karena belum bayar tadi, penyidik akan ragu dia karena tipis. Ya, makanya selalu kalau kasus seperti ini selalu akan ditanya sudah bayar belum. Lalu kemudian cek perjanjian daripada kontraktor dengan developer seperti apa memang. Apakah ada termennya. Ya. Dia akan dibayar melalui kredit jaksa geria ya, kalau nggak salah KYG itu. Ya, jadi terlihat lagi dia perjanjian mereka itu. Dari sana baru kita lihat, baru kita bisa sambungkan dengan perjanjian kalian. Untuk perjanjian kalian maksudnya Sapril dengan yang pesan barang kontraktor. Nah, jadi baru kita lihat di sana ada nggak kira-kira niat dia menipu atau ada di sana menggelapkan. Kalau penggelapannya tadi harus dibayar dulu sama pemborong, April. Tapi tidak dibayarkan ke Sapril, itu udah kena dia penggelapan. Tapi penipuannya kalau mau cari, lihat perjanjian mereka tadi apa. Lalu bandingkan dengan perjanjian Sapril. Itu harus penyidik yang harus jeli dia. Nah boleh saja laporkan, nanti biar diteliti kan. Diteliti sama penyidik kan, itu kan nggak salah. Ya, bisa juga koordinasikan nanti sama pengacara, bisa koordinasi dulu sama penyidik. Jadi di SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, sekarang sudah jadi Pamapta lagi. Kalau dulu, sekarang ini kan SPKT dulu awalnya Pamapta namanya, tempat kalian melapor kantor polisi itu, Perwira Samapta. Lalu dirubah menjadi SPKT. Sekarang udah balik lagi ke zaman dulu ya. Coba ke sana datang konseling, bawa lawyer ngobrol dulu sama petugas piket reserse di sana. Pak, kira-kira ini gimana? Boleh. Jadi kalian ke kantor polisi boleh bertanya. Jadi bukan hanya kita melapor saja datang ke kantor polisi ya. Mereka kan pelayan. Kalau saya layani tuh. Kalau ada orang datang ke kantor saya menanyakan perkara, saya layani gratis. Ya, itu biasa itu ke saya datang sama dengan
inilah memang di kantor pun saya minta datang mereka ke sana, bang gimana bang, ada nggak pidananya? Boleh konseling, jadi nggak harus melapor ke kantor polisi ya, Sapril ya. Boleh kalian ngobrol-ngobrol ke sana, diskusi sama bagian piket reserse untuk konseling. Oke, Ya, siap, nanti Bang. berikan Siap, Bang. masukan, ya, berikan masukan dari lawyer, berikan masukan tadi dari Muslim tadi, ya kan, berikan masukan yang dari saya, bagaimana menurut pendapat mereka itu, karena yang menindaklanjutinya nanti penyidik kan. Ingat, pidana itu dengan penipuan dengan hutang piutang itu setipis kulit ari. Ya, jadi kalau di sini orang mau menyalahgunakannya kadang-kadang bisa perdata jadi pidana, ya kan? Pidana jadi perdata. Ya. Paham ya Prila? Paham, paham, Bang. Terima kasih ya, Bang. Terima Silakan kasih nanti semuanya. coba diskusikan, nanti bisa hubungi saya lagi lah. Boleh, boleh, Bang. Boleh, Bang. Ya, Boleh, Bang. kita Terima kasih diskusi. semuanya. Oke, sekarang kita tanya. Izin Menambahkan pimpinan. Nah, boleh. Menambahkan Silakan. Muslim tadi. Baik. Yang pertama memang kemampuan seorang lawyer itu dipertaruhkan dalam menebas setipis kulit apa tadi, bawang tadi, kulit ari tadi. Memang kemampuan kita untuk mendialog, mempost sedikit banyaknya itu berpengaruh terhadap hasil kinerja yang kita diterima dan atau bisa jadi terbuang oleh hak-hak penyidik tadi. Maka memang semangatnya kita sebagai lawyer harus ada PD-nya juga, percaya dirinya kita, dan itu poin menambah setipis kulit ari tadi, Ondan. Terima kasih, sekedar tambahan. Ya, makasih, betul. Jadi lawyer itu memang harus bisa memberikan pandangan yang meyakinkan penyidik. Ini saya nggak pernah mau kalian nyogok-menyogok, nggak. Kita harus hilangkan itu. Ya, biar penyidik itu jadi profesional. Jadi kalau kalian selalu nyogok, akhirnya nunggu duit nanti dia terus. Ya. Tapi kalau kalian mau ngajak ngopi nggak ada masalah. Ya. Bagi saya nggak ada. Kalau kalian merasa penyidiknya semangat kerja, lalu kalian belikan telur setengah matang nggak ada masalah. Tapi bukan nyogok ya, bukan nyogok. Nyogok kan artinya, nyogok kan maksudnya supaya polisinya penyidik itu berbuat sesuai dengan keinginan kalian, itu saya nggak mau. Tapi kerjakan tugasnya dengan benar. Nah, lalu kalian kasih kopinya boleh, nggak apa-apa. Ya silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, tambah pertanyaan, Panglima. Oke, sebentar. Pertanyaan sebentar dulu. Kita sapa. Nggak, nambah yang tadi, lanjutan yang tadi. Sebentar Martin ya, kita sapa dulu. Ira Saragi. Ira Saragi, coba. Ini orang baru atau gimana nih? Mana Ira Saragi? Orang baru, Pak Pembina. Baru masuk. Salam kenal semuanya. Iya, baru masuk, Pak. Bu Ira di mana? Saya di Medan, Pembina. Di Medan di mana, Bu? Di Simpang Limun. Oke, Simpang Limun. Oke. Medan. Ya, teman-teman, ini kalau kalian mau main ke Medan Simpang Limun ada Bu Ira nih ya. Tapi jangan kalau datang ke sana bawa oleh-oleh. Ya. Jangan pula kalian bawa pasir, ya kan, bawa oleh-oleh. Nah. Siap Pembina. Saya mau nanya Pembina, kalau di Medan LBH kita ada? Ada, seluruh Indonesia ada. Saya bisa atur semua. Di Papua pun ada. Di luar negeri pun ada. Di Belanda pun ada, di Belanda. Ya. Oke. Terima kasih Pembina. Oke, jadi kita cek lagi siapa yang baru lagi nih. Jadi kita harus tahu teman kita, jangan sampai nanti ada penyusup ke dalam kita nggak tahu. Nah, jadi teman-teman juga ikut pantau-pantau, nanti ada penyusup masuk. Nah, ini Bu Ira, anggota baru dari Medan. Ya, silakan Martin, silakan. Apa tadi mau disampaikan? Iya, saya mau bertanya, misalnya perusahaan yang terima barang material itu, sebelumnya dia udah pernah kontrak juga sama Bapak yang tadi itu, sama kawan kita, udah pernah kontrak. Apakah wan prestasinya tetap kuat? Oh, ini wan prestasi nggak bisa masuk pidana karena dia pernah juga kontrak juga. Atau misalnya nggak pernah kontrak tapi ini korbannya ada 3 orang nih mau lapor, itu bisa masuk pidana nggak? Karena korbannya sama. Kalau korban lebih dari 1 pidana.
Jadi bukan lagi pasal penipuannya itu tadi, bukan 372 dia, tapi ada pasal yang dianggap merupakan pekerjaan. Memang kerjanya begitu, perdata tahu dia. Ya, ya. Itu jadi pidana. Jadi dua korbannya udah bisa. Misalnya nih kejadian seperti Sapril tadi, tapi orang lain mengalami juga, itu bisa Ya. jadi pidana. Oh, Ya, datang Siap. sama-sama melapor. Ada pasal itu, lupa lagi saya, ada pasalnya merupakan pekerjaannya katanya. Jadi teman-temannya, biar kalian tahu, biar kenal juga Bang Beni. Saya tahu semua itu. Tapi kalau kalian tanya pasalnya berapa, udah lupa banyak banget. Tapi saya tahu bahwa ini ada aturan ini nih. Ini ada aturan ini, udah hafal mati saya itu. Ya. Cuma kalau pasal berapa nanti kita cari. Tapi ada itu yang mengatur bahwa kalau pekerjaannya begitu pidana. Ya, jadi Siap, jangan Bang. pula Terima nanti kasih. teman-teman nih ada yang perdata kok gas terus. Nggak bisa, kalau udah beberapa kali melakukannya berarti itu dianggap pekerjaannya memang nipu-nipu udah jadinya. Bisa kebayang ya Pak Sapri ya, cari lagi ya. barangkali ada korban lain, kena dia. Oke, siap. Oke ya, ini pengacara ajak koordinasi lah, ajak ngobrol. Pak, coba Ya. cari lagi Pak, ada nggak 59 dan korban lain? Pasal berapa Pak 59. Muslim? Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Nggak, di KUHP ada tuh, di KUHP. Makasih, Panglima. Oke, silakan yang lain. Bu Ira, ada yang pertanyaannya, ada masalah yang didapat di sana, silakan. Ya, pembina, sekarang saya saya baru jadi lawyer. Nah, jadi saya sekarang lagi nanganin kasus tentang pasal 372 pembina. Nah, jadi ini tentang emas. Nah, jadi klien saya ini dia memasok emas kepada pedagang emas. Nah, kemudian si pemasok ini, klien saya ini, dia sudah membayar beberapa kali. Nah, namun di dalam memperoleh emas ini, si pedagang emas ini seperti kayak memberi iming-iming gitu, pembina. Jadi Bentar, Bu misalkan Ira kliennya si pembeli apa pedagang? si penjual emasnya, pembina. Nah, jadi si pembeli ini, si pedagang emas ini meminta emas kepada si pemasok itu dengan iming-iming. Nah, misalkan dia sudah memasok kan, nah kemudian dia bayarnya itu nggak langsung dibayarnya. Kemudian dia bilang, nanti saya akan bayar kalau kamu misalkan ngasih barang lagi sama saya. Nah, jadi ketika misalkan sudah dikasih lagi barang emas ini kepada si pedagang ini, ternyata cicilannya yang sebelum itu nggak dibayar semuanya. Namun barang ini sudah diambilnya. Nah, kemudian si pedagang emas ini nelfon lagi sama si pemasok emas ini lagi. Dia bilang nanti saya bayar ya bon yang lama. Tapi kamu pasok lagi barangnya. Nah, lalu ketika dia minta lagi barang yang baru, ternyata bon yang lama itu dia cicil bayarnya cuma sedikit gitu, pembina. Nah, akhirnya ketika si pedagang emas ini mau mau melakukan, saya menduga ini adalah penggelapan, pembina, penggelapan terhadap barang emas tadi. Nah, jadi ketika dia mau mengambil barang tersebut, dia mengiming-iming lagi bahwa bon lamanya akan dibayarkan. Nah, tapi dengan catatan si pemasok ini harus mensuplai lagi barang emas tadi dengan yang agak lebih banyak jumlahnya. Nah, lalu terjadilah transaksi di situ, pembina. Ternyata si pedagang emas tadi itu tidak membayarkan bon yang lama dari barang emas yang lumayan lebih banyak jumlahnya. Jadi lebih kurang sekitar ada 111 juta gitu, pembina, dan ternyata yang dibayarkan itu hanya lebih kurang sekitar 42 juta. Nah, kemudian si pemasok emas ini, dia sudah melakukan upaya untuk melakukan penagihan secara langsung dengan datang ke toko emas tadi.
Nah, tetapi si pedagang emas ini selalu beralasan bahwa dia lagi sulit. Nah, namun saya mengatakan tuh cuman akal-akalan dia untuk menghilangkan tanggung jawabnya terhadap hutang tadi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa si pedagang emas ini sebenarnya dia masih menjalankan usahanya dan dia punya usaha baru. Artinya dia punya kemampuan lah untuk membayar hutang tadi, pembina. Namun dia saya menduga karena ini hutangnya sudah cukup lama, sudah hampir 4 tahun. Saya menduga dia memang tujuannya itu adalah untuk melakukan penggelapan terhadap barang emas tadi. Nah, Oke. itu yang sekarang saya tangani, pembina. Bisa ini pendapatnya, pembina. Yang udah Ira lakukan apa? Saya melakukan somasi, pembina. Jadi pertama saya nelpon dulu karena dia juga menggunakan jasa lawyer, si pedagang emas ini. Nah, kemudian saya kasih somasi 1, kemudian saya somasi 2, dan ketika kita mau buat laporan polisi, pembina, apakah cukup dengan somasi kedua aja atau kita harus somasi ketiga juga, pembina? Karena saya juga untuk kasus yang ini seperti ini, saya memang agak baru gitu menanganinya, pembina. Ya, oke. Jadi Ira ini pengacara. Jadi kliennya penjual emas. Lalu ada orang yang mesan emas, bayar. Lalu dia pesan lagi, nanti bayarnya katanya. Betul. Utang dulu. Betul. Lalu belum sempat dibayar yang ini sudah minjam lagi, tapi dibayar dulu sedikit yang di depan. Benar. Ya, Benar. dipancing-pancing lah, bayar dikit tapi minta barang Betul. lagi. Benar, Sampai numpuk. diiming-iming lah. Ya. Diiming-iming lah, pembina. Oke, itu kasusnya. Nah, sekarang saya serahkan dulu ke pengacara kita. Muslim ada nih, pengacara Muslim Akbar, ada pengacara Peri juga. Silakan. Baik, Sebelum terima saya kasih. kasih informasi nanti. Ya, silakan. Baik, terima kasih Saran. pimpinan. Tadi berkenaan tentang somasi itu udah sah-sah saja yang dilakukan. Itu situasional juga itu berkenaan kalau somasi ini. Apabila kita dibutuhkan alat administrasi kita boleh menjadi somasi itu juga sebagai alat daya serang kita kepada klien untuk lawan kita. Saudara sekalian, yang perlu kami sampaikan di dalam penerapan apa yang harus kita lakukan, ya dengan Anda memegang surat kuasa daripada klien kita, si penjual emas tadi, dengan jumlah-jumlah tertanggalnya permintaan itu cukup jelas, saya kira sudah bisa masuk ke laporan ke polisi di SPKT ataupun Pak Mapta tadi tukar nama lagi tadi, kita bisa udah lantarkan laporan itu ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjutin. Dan yang pasti dipastikan tadi orang yang melakukan penipuan tadi itu harus jelas data individunya, jangan pula kabur pula dalam penerapan orang yang mau kita laporkan, harus jelas baik alamatnya dan itu tolong tambahan nomor handphone lah ya. Tapi yang pasti data itu harus exactly, nggak boleh ragu kita dalam sesuai dengan KTP-nya. Walaupun KTP-nya sulit kita dapatkan, itu biasa itu. Dan kita lah tugas daripada pengacara lah mendapatkan alamatnya yang sesuai dengan kepastian jumlah sesuai dengan alamat KTP-nya. Itu barangkali untuk tahap awal. Nanti untuk berikutnya kita sampaikan. Ya, terima kasih Bang Muslim. Ya, Peri, mana Peri? Lawyer Batam. Ya, kasih pendapat, Per. Tadi saya lagi ngeprint tadi. Bisa diulangi apa soalnya Ibu Ira? Nah, Bu Ira ini klien pengacara juga nih. Kliennya jual emas. Oke. Lalu si pemesan emas ini bayarnya dikit-dikit. Pesan lagi, bayar dikit, pesan lagi, bayar dikit gitu. Apa yang harus dilakukan? Udah beberapa kali pesan tuh. Ya. Tapi yang lama aja belum dibayar udah minta lagi, janji begini minta lagi gitu. Akhirnya udah numpuk utangnya, kira-kira gitulah, utang lah kita sebut dulu sementara. Ya jadi gini Ibu
kalau perjanjian awal itu bahwa nanti akan dibayarkan, artinya kan sudah ada perjanjian nih mengenai titip emas lah berarti ya. Titip emas dibayar sedikit-sedikit, ya kan? Ya begitu Ibu. Iya. Ya, Iya. ya artinya Sebenarnya di dalam transaksi ini mereka nggak ada perjanjian bahwa itu dibayar sedikit-sedikit pembina. Nah, jadi perjanjiannya kalau misalkan dipasok emas itu kepada pedagang emas, maka mestinya pedagang tersebut langsung membayar atau misalnya dalam waktu 7 hari, 14 hari. Nah, harus bayar gitu. Nah, tetapi si pedagang emas ini dia dengan akal-akalan, dengan iming-imingnya dia mendapatkan emas dari pemasok emas ini dengan cara dia minta barangnya, kemudian dia bayar dulu sedikit pertama, kemudian dia minta barang lagi, tetapi bon yang lamanya nggak dilunasinya, lalu minta barang lagi dengan iming-iming bahwa bon yang lama akan dilunasi pada saat dia memberi barang emas baru. Nah, tetapi terakhir ketika emas yang diminta dalam jumlah yang lebih besar dengan iming-iming tadi, ternyata bon yang lama itu hanya sebagian yang dibayar dan bon baru, awal buka bon baru ini pun tidak dilunasi. Nah, lalu klien saya, si pemasok emas tadi, dia melakukan penagihan kepada si pedagang emas tadi. Nah, namun si pedagang emas tadi dengan beralasan bahwa dia lagi sulit apa segala macam, sehingga dia membayarnya itu dengan mencicil sesuka-sukanya. Sementara kan klien saya juga mungkin modal usahanya pada saat dia menjalani bisnis emas tadi itu adalah dari pinjaman dia ke bank yang dia harus bayar pokok dan bunganya. Nah, jadi saya menduga memang dengan kasus kayak begini si pedagang emas tadi yang dipasok emas tadi itu dia memang melakukan penggelapan, saya menduga dia melakukan penggelapan seperti itu. Tapi saya minta pendapatnya dari pembina dan rekan-rekan semuanya. iya, jadi gini Bu, karena Pak penasehat pembina yang minta pendapat, jadi kita akan menyampaikan pendapat hukum yang jitu, yang tidak pernah meleset sesuai dengan ajaran Panglima dari dulu kala hingga hari ini. Jadi pertanyaan saya, barang kalian Ibu itu masih ada di toko emas atau sudah dijual? Tidak ada, Pak. Tidak ada lagi barang itu? Tidak ada lagi. Oh, ya kalau tidak ada barang itu, ya kemana dia taruh barangnya? Di situ unsurnya. Sudah dijual. Dia Pak udah mendapat Ferdi. keuntungan. Nah, benar. Nah, itu yang unsur tadi yang membuat saya semakin yakin bahwa diduga si pedagang emas tadi sudah melakukan penggelapan terhadap barang emas tadi. Jadi udah masuk ke dalam pasal 372. Namun saya perlu pendapat dari pembina dan rekan-rekan pengacara yang mungkin pernah menangani kasus seperti ini. Ya, itu aja. Minta kembali emasnya. Kalau dia tidak bisa kembalikan emas yang sesuai dengan kodenya, sesuai dengan barangnya itu, ya laporkan dia. Selesai. Itu aja. Demikian, Panglima. Terima kasih, rekan-rekan. Saya Ferry dari Batam. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Tetap semangat. Masih di close pembina mic-nya. Oke, makasih Per. Ya. Bu Ira udah yakin belum? Yakin apa nih pembina? Tadi kan Bu Ira mau melaporkan pidana. Nah, sekarang Bu Ira sudah yakin dengan dengar dari cerita teman-teman lawyer nih? Saya yakin pembina. Namun kan untuk kita buat laporan polisi ini kan saya harus melakukan langkah hukumnya itu membuat somasi pertama untuk melakukan penagihan secara hukum dulu, somasi kedua. Nah, lalu kalau misalkan si pedagang emas tadi belum juga memiliki itikat baik untuk melunasi hutangnya, maka saya akan buat laporan ke polisi pembina, ke SPKT. Bu Ira mau laporkan pasal apa?
Pasal 372 pembina. Penipuan, Penggelapan. kegelapan. Mm. Alasan Bu Ira apa? Karena pertama, yang pertama kenapa saya menduga itu adalah kena pasal penggelapan. Yang pertama ya bahwa barang tersebut kan ada di dalam penguasaan dari si pedagang emas tadi, dan pelaku tersebut dengan sengaja, dengan iming-iming untuk memperoleh barang emas tadi itu, pembina, dari si pemasok dengan iming-iming, dengan Unsur-unsurnya tadi rayuan-rayuan. Nah masuk. kan, nah kemudian dan barang itu juga sudah nggak ada lagi di tokonya. Artinya dia yang menguasai barang tadi. Jadi sudah Unsur-unsurnya. masuk gitu, pembina, di dalam pasal 372 penggelapan. Oke, terus di Gimana? mana yang membuat Bu Ira ragu di mana? Tadi saya nggak ragu sih, pembina, saya cuma pendapat hukumnya aja. Jadi gini ya, ini buat Mm. teman-teman lawyer nah, teman-teman Iya, lawyer iya. nih, Mm. termasuk juga yang lain ya, tapi khusus buat lawyer nih kan. Kalian harus percaya diri dulu. Iya. Ya, banyak saya lihat pengacara ini nggak percaya diri, ragu dia. Ketika sudah berhadapan dengan penyidik, ketika berhadapan dengan jaksa, dengan hakim, ragu. Itu yang saya larang. Harus percaya diri dulu. Sebentar ya. Saya sering kasih tahu nih, kalau orang elang maut udah hafal dia nih. Ya. Ini warna apa Bu Ira? Hitam. Kalau saya bilang merah mau nggak? Enggak. Kalau pacarnya bilang merah mau nggak? Tidak. Orang tuanya bilang merah mau nggak? Tidak. Malaikat bilang merah mau nggak? Tidak. Itu pengacara. Harus percaya diri dulu. Ya. Itu Siap. penggelapan. Telak dia penggelapannya. Jalan. Kalau korbannya dua, tiga lebih, makin dalam dia. Kalau Pasal ada 6 korbannya lagi, wah makin dalam dia lagi tuh. pasal 64 KUHP dan 64 KUHP berulang kali tadi. Iya, berarti pekerjaannya. Jadi Pekerjaan. ada dua di sini Bu Ira bisa cari korban lain, memperkuat. Kalau nggak ada pun itu udah kena dia penggelapannya. Tadi Peri udah bilang juga. Ya, jadi itu telak penggelapan. Penggelapan apa sih? Saya nggak pakai bahasa hukum. Penggelapan itu menghak yang bukan milik dia. Itu penggelapan. Itu kan bukan milik dia, belum dibayarnya. Udah dijualnya. Berarti ada uang yang harus dibayarkan. Jadi di sini bisa dia penggelapan emas, bisa penggelapan uang. Uang hasil pembayaran penjualan. Nanti tergantung cerita dia, itulah polisi nanti laporkan aja penggelapan. Nanti perbuatannya apa yang dianggap penggelapan itu nanti hasil pemeriksaan polisi. Apakah nanti penggelapannya uangnya yang digelapkan atau barangnya. Tapi itu telak dia penggelapan. Ibu nggak usah ragu. Baik, Ya. baik pembina. Nah, terus kita bicara somasi. Somasi itu nggak penting. Di dalam hukum itu tidak ada ditulis di situ harus disomasi dulu, nggak ada. Yang penting unsur penggelapannya terpenuhi. Ya. Nah, kalau begitu apa gunanya somasi ini? Untuk memperkuat saja. Ya, untuk menambah keyakinan hakim bahwa dia memang berniat tidak baik. Itu saja ya. Jangan pula kalian berpikir bahwa harus somasi dulu. Enggak, itu hanya vitamin. Ya. Membuat hakim jadi lebih yakin aja. Ingat, ya, hakim itu memutuskan perkara itu ada di sana disebut berdasarkan keyakinannya, walaupun bukti dulu ya. Udah ada bukti, nah ini perlu ditambah keyakinan. Nah, di situ pentingnya somasi itu supaya hakim yakin, bukan hakim yakin karena dikasih duit. Ya, itu saya larang tuh pengacara yang digabung LBH kita, gabung Elang Maut, nggak boleh kalian meyakinkan hakim dengan pakai uang.
nanti kebiasaan. Ya. Siap. Hakim Siap, Pembina. diyakinkan hakim dengan bukti, dengan somasi tadi. Somasi tadi pentingnya untuk vitamin. Ya. Ya, itu dia. Jangan pula nanti tanpa somasi gimana? Nggak ada masalah. Tadi Ya, sudah tapi bilang, kan Pak. alangkah bagusnya kita kasih somasi 1 kali juga udah bisa. Ya, memangnya Tuhan ini berkali-kali juga dimaafkan kan enggak? Kita kan bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan 10 kali pun bisa dibikinnya somasi sama kita. Tapi kalau kita bukan Tuhan ya sekali aja cukup. Ya, bukan berarti harus sekian kali ya. Nah, itu fungsinya untuk vitamin meyakinkan hakim. Gitu Bu Ira ya. Baik. Tapi Siap, Pembina. penggelapannya telah itu. Udah Siap. telah. Ya, Siap, jangan pula Pembina. nanti Ibu. Ingat tadi prinsip saya katakan, ini hitam-hitam. Iya, iya, Tanah yang siap. paling kita cintai pun merah itu Bang katanya. Enggak, hitam ini. Siap, Pembina. Pembina, saya mau tanya satu lagi, Pembina. Tadi Pembina bilang kan kadang-kadang kan kita kalau kasus kayak hutang piutang ini, Pembina, banyak beberapa kita orang hukum, penegak hukum bahkan polisi maupun pengacara selalu mengarahkannya ke perdata. Nah, namun tadi Pembina bilang kalau misalkan ada 2 orang atau 3 orang yang sudah mengalami hal yang sama, itu udah pasti pidana Pidana, gitu. itu lain, bukan pasal penggelapan. Ada pasal, lupa saya. Pasal 64, Dan. Pasal di KUHP bahwa itu dianggap pekerjaannya. 64. Oh, pasal 64. Pasal 64 ya, Amin ya. Ya. Pasal 64 ya, thank you. KUHP. Bahwa itu dianggap pekerjaannya. Berulang kali. Ya. Iya, terima kasih. Jangan pula nanti para pelaku-pelaku ini perdata enggak. Dan ini bukan perdata Bu Ira, itu pidana. Oke. Udah telah itu. Jadi nggak usah ragu. Cuma kalau mau disomasi supaya dia memperingati boleh aja, nggak ada masalah. Oke. Terima kasih Pembina. Oke, Terima kita kasih, sapa Pak Muslimin. pengguna Zoom. Ini pengguna Zoom namanya siapa nih? Buka mic-nya, pengguna Zoom. Ada saya Pembina Mahfud Tangerang. Ya sebentar dulu ya Put, ini dulu kita sapa dulu pengguna siap. Zoom. Buka mic-nya Bu. Ayo Bu, buka mic-nya, pengguna Zoom. Ya silakan, pengguna Zoom dari mana? Namanya siapa? Dari Putus Ribau, Pak. Namanya siapa? Namanya Ica dari Kalimantan Barat. Yang tukang emas juga? Iya. Nah, ini tukang emas juga Bu Ira di Putus Ribau nih, di Kalimantan Barat. Ya, ada yang mau disampaikan Ica? Kayak kasus Bu Ira tuh Bu, Pak, itu udah sering biasa sih kalau terjadi itu. Cuman kalau kami sistemnya gimana ya? Kalau itu biasanya kalau udah nggak bisa ngutang itu susah gitu. Kalau nggak bisa dikasih emas sama pemasok tuh udah susah tuh gitu. Nah ini kan tukang emas nih Ira. Dia jual beli emas, dia berarti pesan juga kan sama orang kan. Orang kaya semua ini peminang. Orang kaya, orang ngelang maut, orang kaya semua. Minimal kayak anak. Minimal anaknya banyak ya kan. Tapi jangan sampai istrinya banyak ya. Itu nggak boleh. Satu aja. Kalau 4 nggak apa-apa lah, 4. Ini saya masih bujang Pembina. Ya. Jadi Bu Ica pun ngalamin tuh. Dia kadang-kadang pesan emas. Ya pesan lagi belum dibayar kan, ya biasa lah itu kan. Kalau ya masih yang kecil ya, tapi kalau yang punya modal besar sih nggak langsung belanja ke PT-nya langsung ya. Tapi kalau yang orang pun sering juga kayak gitu sama saya, misalnya yang belanja ke saya gitu kan, sampai nggak dibayar ada juga. Tapi ini teman-teman yang anggota Belota Bu Ica ini jual emas online pun dilayaninya nih. Siapa mau beli emas kawin pesan sama Bu ini, tapi jangan nggak dibayar. Berapa 1 gram Ibu? apa? Mas 700. Ada Mas 700 ya? Banyak 700, 375, 24 ada Mas semua Jono, di sini. Mas Jono pun ada sama Ibu Ica ini. Nah, jadi kalau kalian perlu emas tuh pesan Ibu ini dia kirim online tuh, dikirim.
Sekarang udah online semua. Mobil pun online ya kan. Emas pun online. Cuma ada satu permasalahan nih bagi emas ya. Yang saya bertanya-tanya nih. Kita beli emas nih. Ini sekian gram, 1 gram misalnya berapa sekarang Bu Ira? 1 gram. Babu Ibu, 1 gramnya sekarang ada yang 2 juta lebih, yang tergantung paling Pak emas apa. karatnya paling tinggi berapa? 24. 24 berapa? Kalau 24 itu 25 biasanya, 2.500.000 kalau di Nah, sini. 2.500.000 1 gram 1 gram, ya. yang 24 karat. Iya. Nah, lalu Peri nih, saya tanya Peri beli emas ya di toko lalu dikasih suratnya emas 24 karat. Peri tahu nggak itu 24 karat? Ya. Nggak kayaknya. Ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Mau 24 karat, kata 25 karat, karatan pun katanya kita nggak tahu itu. Cuma dikasih doang sama tukang emas sama suratnya kan. Tapi anehnya kita gadaikan pun tukang gade pun percaya juga. 24 karat. Itu Bu Ica tahu nggak itu menentukan karatnya itu benar atau enggak? Bisa. Ada alatnya. Ada alat pengetesnya sama timbang airnya ada. Tapi kan pembeli nggak punya itu alatnya kan. Iya. Ya kalau seandainya kalau yang nggak yakin dari toko misalnya bisa dicek penggadaian atau di toko lain gitu. Itu emas atau Pegadaian enggak. juga Gitu. punya ya? Punya ada. Penggadaian bisa Jadi ngecek. tahu dia berapa karat itu ya? Bisa. Jangan sampai karatan dikasih kan kita nggak tahu karena warnanya kuning karatan. Ada sekarang emas dari Thailand itu 3.000 1 gram. Ya itu banyak Pak, emas palsu coba. itu banyak. Ya. Kalian pernah lihat nggak tuh emas dari Thailand 3.000 1 gram bikin cincin sama kayak emas itu. Coba. Nanti kalau dijual ini 24 karat katanya kan kita nggak tahu tuh. Orang inilah yang tahu yang tukang emas tokonya dengan suratnya itu aja kita udah percaya loh. Iya. Padahal tahu-tahu emas Thailand ya kan. Tapi enggak lah Bu Ica enggak. Bu Ica ini udah online dia. Ya, jadi kalian bisa pesan lewat online pun dikirim tuh. 2 kilo pun dikirimnya nih. Ya. Enggak lah Pak, berani. Campur batu maksudnya campur batu. Ya kan 2 kilo campur batu kan bisa. Oke, makasih Bu Ica ya. Iya. Yang lain silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Mohon maaf ini pembina sama rekan-rekan sekalian ini. Saya mau pamit duluan ini. Perkenalkan diri dulu, Pod. Ya, Mahfud, Tangerang, pembina ini. Kamu tukang emas juga, bukan? Bukan. Ini ceritanya mohon izin ini pembina mau keluar duluan soalnya udah waktunya tutup warung lagi mau beres-beres ceritanya. Kamu jualan apa, Pod? Jualan, Pak. Jualan apa barangkali nanti dipesan sama teman-teman. Aduh, kalau online keburu basi kayaknya. Apa itu, Pod? Jualan capcin, es cappuccino, Pak. Capcay? Iya, capcin, es cappuccino cincau. Apa itu? Cappuccino cincau, pembina, es cappuccino. Halal itu, halal? Iya, alhamdulillah halal. Okay. Cappuccino dia minuman sejenis bukan sejenis, emang minuman. Jangan sekarang kan jadi harus ada cap halal katanya. Iya, ada udah kemarin udah didaftarin udah kemarin. Beli sepeda pun harus cap halal dulu tuh, beli sepeda tuh. Ya, alhamdulillah kemarin kebetulan ada dari petugas nyamperin, terus saya kasih sampel juga udah lulus alhamdulillah. Ya, kalau gitu-gitu nanti biar saya aja yang ngasih capnya lah. Ya, siap. Halal elang maut, pop cap juga sah itu. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Menurut kalian halal itu apa sih? Siapa yang tahu halal itu apa? Apa maksudnya halal? Ini ilmu juga ini biar kalian paham. Bernalar ya. Menurut Muslim nih, Haji Muslim apa halal itu? Halal. Ya. Ya. Halal ialah menurut etimologi sesuatu benda, barang atau ya makanan atau minuman. Menurut istilah ini dalam agama Islam berarti segala sesuatu yang diizinkan untuk digunakan atau dilakukan, diizinkan dia, itulah halal. Ya, apa patokannya menurut Islam? Apa patokannya barang itu halal atau tidak?
kalau patokannya dalilnya cukup kuat, itu harus berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Patokannya itu sumbernya dia harus ada larangan memakan bangkai, larangan memakan yang tidak disembelih dengan nama Tuhan, itu dikategorikan tidak halal. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Jadi yang kategorinya tetap harus sumbernya dari samawi, Iyalah, langit. pokoknya yang dilarang Al-Quran kan. Iya, benar. Nah, sekarang yang melarang kan bukan Al-Quran itu. MUI yang larang. Coba. Ini mudah-mudahan Pak MUI dengar ya. Saya Muslim. Ya. Saya bentar lagi mau naik haji saya kalau ada rezeki. Tahun berapa? Ya kan? Amin. Tapi saya bingung, kenapa MUI yang menentukan halal atau tidak? Sementara koruptor itu uangnya halal nggak? Sekarang ada lembaga halal dan itu sudah ada dicap halal sama MUI, uang koruptor. Tidak. Harusnya itu yang dicek sama MUI, halal nggak tuh? Ada mobil koruptor tuh dicap di situ haram gitu loh. Ya. Jadi jangan pedagang-pedagang kayak Mahfud ini yang dikejar-kejar. Ya, saya nggak setuju tuh. Aman. Pedagang kayak Mahfud, pedagang ini makanan dikejar-kejar halal. Koruptor itu kejar tuh. Mobilnya itu cap dia haram. Atau nanti elang maut yang dikecapnya. Haram gitu kan. Ya, saya nggak mau itu. Harus yang masuk akal aja gitu. Yang dilarang Al-Quran oke. Tapi bukan yang dilarang manusia. Oke. Itu dia Pak Muslim. Siap. Saya kalau dilarang Al-Quran hadis sepakat saya. Ya. Tapi ini manusia yang larang karena nggak dikasih duit dilarangnya coba. Tapi kalau dikasih duit halal katanya. Ya lebih bagus ke elang maut aja kalian minta. Ya. Pokoknya kalau bukan hasil kejahatan saya halalkan itu. Kecuali yang dilarang sama Al-Quran ya. Ya. Ini sampai sepeda pun harus halal katanya. Gimana caranya itu? Dijilat dulu sepeda itu gitu. Bau babi atau enggak gitu. Aduh, dunia kecah. Ya, silakan yang lain. Ingin menyampaikan pendapat, pembina. Ya, silakan Aswar dari Bengkulu. Ya, kembali ke konteks semula bahwa ada perjanjian jual beli emas antara penjual dan pemilik toko. Ya. Nah, itu secara hukum kan diatur oleh hukum perjanjian pasal 1320 itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Betul. Nah, dokumennya kalau ada yang tertulis, ada juga yang lisan. Ya. Itu mereka yang membuatnya. Nah, kembali ke kasus ibu itu, apakah peristiwa itu sudah berlangsung beberapa kali? Kalau seandainya sudah berlangsung beberapa kali antara penjual dan pembeli, berarti itu sudah ada unsur kesepakatan di situ, pembina. Bukankah seperti itu? Karena kalau seandainya penjual tidak sepakat, pasti dia tidak akan jual lagi. Berarti dicek dulu apakah ada kesepakatan lisan di antara mereka atau tidak. Ya. Nah, kalau seandainya ada kesepakatan lisan, berarti lebih bagusnya kita ke perdata, bukan pembina. Kita ajukan dulu bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum sehingga merugikan penjualnya. Oke. Mungkin demikian pendapat saya, Pak. Oke. Makasih Aswar. Ya, jadi gini ya. Syarat Aswar bagus juga. Artinya kalau perdata itu semua bisa diperdatakan. Ya. Bukan berarti kalau kita pidanakan nggak bisa kita perdatakan. Bisa. Jadi kenapa nggak kita lakukan perdatanya jalankan kalau perlu kan, pidananya jalankan juga gitu loh. Namanya juga usaha kan, pengacara itu berusaha, bukan memponis dia kan, berusaha. Saya sebenarnya gini ya teman-teman, saya ingin sistem hukum kita ini dirubah. Kenapa? Mungkin 80% masyarakat Indonesia nggak ngerti hukum. Betul. Mungkin 90 bahkan. Nah, kalau hakimnya tidak bertindak, tidak aktif, kacau. Ya, harusnya hakim aktif dia.
dia memberikan, misalnya si Ira nih ngaju ke sana, ya hakim memberikan petunjuk, begini loh caranya gitu. Itu baru benar, bukan perbaiki, ditolak, ya udahlah rusak hukum Indonesia. 90% mungkin nggak ngerti. Jadi dibebankannya kepada pengacara sekarang. Ya kan? Nah, masyarakat yang tidak mampu bayar pengacara bagaimana? Rugi. Tinggal gigit jari lah dia, tinggal berdoa aja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara hakim juga memutus berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Bingung Tuhannya kan? Yang mana mau didengar nih? Ya. Kita berdoa sama Tuhan, hakim juga memutus atas nama Tuhan. Ya, mudah-mudahan Elang Maut bisa lah ya bergerak. Kalian bantu saya di lapangan. Siap. Bahkan ilmu-ilmu yang kalian punya, kita cerdaskan masyarakat ini. 80% lebih nggak ngerti hukum. Dan masukan yang lain nih, Dan. Ada masukan. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ini memang pernah juga kita selalu kita merasa bayar pajak. Tentu itu kitalah yang membayar pajak ke negara dan mendapat ini maaf untuk pihak kepolisian. Tidak ada transparansinya dalam setiap operasional. Yang anehnya, setiap operasi penangkapan udah bocor halus, entah bocor besar, entah bocor apa. Ini dana kan cukup besar jalan operasionalnya ini. Kita tanya berapa Pak Kapolres pembiayaan operasional penangkapan narkoba semua. Narkoba itu yang kita orang-orang awam aja tahu itu lokalisasi. Dia nggak dapat apa-apa di sana. Pembiayaannya ini kami menyoroti masalah pembiayaan, transparansi pembiayaan itu memang tidak dapat kita minta atau melalui badan pemeriksa keuangan khusus untuk kebijakan pihak kepolisian ini. Ini maaf, ini pihak kepolisian yang kita... Boleh lah, boleh. Kan informasi keterbukaan publik, boleh. Boleh ya? Boleh lah, apa yang larangan? Itu bukan rahasia. Itu Deddy Mulyadi itu, Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jabar tiap hari diumumkan tuh. Tiap hari diumumkan berapa uang keluar, berapa pemasukan tiap hari, tiap sore Pak Deddy umumkan itu. Nggak ada masalah. Itu bukan rahasia. Itu kan uang negara, uang rakyat. Iya. Boleh aja, tanya aja. Ya, berapa perkara tahun ini Pak? Berapa biaya yang terserap? Boleh. Kenapa nggak boleh? Tertulis lah ya, kalau gitu. Ya pakai surat lah. Resmi lah ya. Iya, sebagai apa? Saya sebagai lawyer, legal standing kalian kan. Saya sebagai masyarakat, pembayar pajak, ya kan gitu. Ya, kita bayar pajak. Iya. Saya nggak masalah itu. Memang harus terbuka kok. Semalam dari kita coba untuk nanya, nggak dijawab-jawab dan itu masalahnya tadi. Pakai surat, pakai resmi. Kalau saya, karena saya masih belum sampai ke sana lah ya. Tapi kalau saya sudah bergerak di bidangnya nanti. Izin. Mohon. Oke. Tapi itu boleh. Jadi nggak, itu namanya informasi publik. Ya, sekarang malah ada Komisi Informasi Publik tuh. Ya, KIP pusat. Ya. Ya. Oke teman-teman, waktu kita sudah habis. Minggu depan kita mainkan lagi. Ya, kalian tetap semangat. Ya kan. Jangan lupa sebarkan ilmu. Jadilah pelopor. Saya bertanya Pembina, ini acara kita ketemu Zoom ini setiap minggu atau gimana, setiap hari? Setiap minggu rencana saya, tapi mudah-mudahan saya nggak sibuk kan. Supaya mudah-mudahan saya sehat. Oke. Kalian tinggal mau aja dan gratis. Dan gratis ini, nggak bayar. Ya. Ya, siap Pembina. Walaupun saya yang bayar, ini kan bayar Zoom ini kan. Tapi untuk kalian gratis saja. Yang penting kalian mau menyebarkan ilmu. Siap. Ya. Kalian jadi pelopor. Pelopor apa? Pelopor masyarakat cerdas hukum. Makanya kan semboyannya kita pelopor masyarakat cerdas hukum. Kalian semua pelopor. Ya. Makanya salamnya juga salam pelopor. Pelopor masyarakat cerdas hukum. Saya ingin masyarakat Indonesia cerdas hukum. Oke. Baik. Tetap semangat ya. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah ya. Itu dia, dalam benak kalian jauhkan diri dari masalah. Kita menjauh pun kadang-kadang datang masalah kok. Ya, tapi kita berusaha menjauhkan. Mudah-mudahan Tuhan membantu kita terjauh dari masalah.
Amin ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Terima kasih Alamin. semuanya, selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pembina. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Panglima. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam.